Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan mata kuliah Entrepreneur Project pada pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang project charter ya, teman-teman. Kita akan diskusikan project charter kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum ke project charter, saya akan sedikit share informasi ke teman-teman tentang bagaimana capaian pembelajaran lulusan prodi kewirausahaan. Jadi ini yang terbaru yang saya masih diskusikan sama Pak Aris, dan insya Allah mulai angkatan kalian nanti bisa diimplementasikan, yaitu kita akan mencetak seorang new business innovator. Jadi capaian pembelajaran lulusan prodi KWU itu diminta untuk bisa menjadi seorang inovator atau orang yang bisa melakukan inovasi terhadap bisnis yang baru. Yang diajarkan selama kuliah dan pada kegiatan magang, kegiatan KKN, skripsi, itu nanti yang ada hubungannya dengan ini. Yang pertama, field business experience. Jadi mahasiswa itu diminta untuk sudah bisa merasakan pengalaman melakukan bisnis. Yang saya sering kali sampaikan, diawali dari mempersiapkan 3 kecocokan bisnis, mulai founder business fit, problem solution fit, dan product market fit. Ya, yang kalian sekarang sedang belajar tentang product market fit. Kemudian kemampuan yang kedua adalah doing the real innovation. Jadi kalian diharapkan telah melakukan inovasi yang betul-betul real. Dimulai dari kalian membangun sebuah prototype dan kalian membuat sebuah produk minimal. Selanjutnya, kemampuan yang diasah pada kalian lulusan nanti adalah finding valid customer dan real transaction. Jadi menemukan customer atau pelanggan yang valid, yang benar, yang beneran, dan ada transaksi yang beneran juga. Ya, melalui ini menggunakan early adopter yang kemarin saya sudah jelaskan pada kalian. Kemudian kemampuan yang selanjutnya adalah creating real solution through the new product. Jadi lulusan ini diharapkan dan ditargetkan untuk bisa membuat sebuah solusi yang nyata melalui membuat produk baru. Jadi kalau di sini ada gambarnya prototype, produk minimal, iterasi 1, iterasi 2, atau produk minimal 1, produk minimal 2, di EP 1 dan 5, targetnya kalian sudah bisa membuat prototype. Kemudian ketika KKN, kalian didorong untuk mengembangkan prototype itu menjadi sebuah produk minimal. Kemudian di magang, itu menyempurnakan lagi produk minimal itu menjadi produk minimal 1 atau produk minimal 2, dan deskripsi itu dikembangkan lagi, dipertajam lagi menjadi produk minimal 3, versi 3. Jadi apa yang kalian lakukan nanti selama kuliah, KKN, magang, dan skripsi itu menjadi sebuah urutan bisnis yang berkelanjutan. Sehingga diharapkan lulus kalian sudah mempunyai produk minimal versi 3. Jadi yang itu setingkat dengan produk-produknya startup. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi kalian nanti ini berjenjang EP15, KKN, magang, dan skripsi itu menjadi satu kesatuan. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Irin, kira-kira paham apa yang saya sampaikan, Irin? Irin bisa open mic, bisa dengar suara saya? Rizky, bisa, Pak.
Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Apa yang kamu Ya. pahami dari yang saya sampaikan tadi, Irin? Kita mengembangkan dari produknya ini, Pak. Oke, Dari berjenjang ya, KKN, tidak hanya waktu, magang, tidak hanya terus waktu. Gimana? Ulangi lagi. kita mengembangkan dari produk ini tadi. Jadi tidak hanya di jenjang matkul aja, Pak, gitu. Terus Di sampai KKN, magang sampai skripsi nanti final gitu, Pak, sampai kita bisa menjadi seorang yang inovator gitu, Pak. Ya, oke, bagus. Jadi nanti proyek kalian itu boleh menggunakan proyek yang ini, ya, yang kalian pelajari ini, atau yang lain lagi. Jadi nanti setelah kalian tahu ilmunya, wah aku nggak pakai ini deh, ini terlalu gampang. Aku cari yang lain yang lebih bagus lagi. Terus kalian buat kelompok 2-3 orang untuk membuat inovasi bisnis baru, itu boleh, ya. Harapan saya malah seperti itu. Kalau yang sekarang anggap aja masih belajar dulu. Tapi begitu kalian sudah dapat ilmunya, kalian bikin sendiri sama teman-teman, sama orang-orang yang kalian serk sebagai yang kamu anggap sebagai mitra. Sekali lagi, Yosi, saya ingin dengar suaranya Yosi. Yosi bisa open mic? Yosi bisa open mic, Yosi? Oke. Coba saya ke Indah Khairunisa. Indah bisa open mic, Indah? Indah bisa dengar suara saya? Oke. Nabila bisa dengar suara saya, Nabila? Ini suara saya bisa kedengeran nggak ini ya di sana ya? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke. Nabila, apa yang kamu dapatkan dari apa yang saya sampaikan tadi, Nabila? Apa yang kamu pahami? Mungkin kita sebagai ini, Pak, kita harus berproses kan, Pak. Jadi nanti kita dapat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terus apalagi tadi? Kayak berjenjang gitu. Ya, gimana? Oke, ceritakan. Dari gambar ini apa yang kamu bisa ceritakan? Ya, jadi dari prototipe nanti kita menjadi barang yang seperti startup biasanya. Terus kalau sudah itu lebih baik lagi menjadi yang skripsi itu, Pak. Ya, oke. Jadi kalau EP 1 sampai 5 setidaknya kalian sudah bisa membuat prototipe. Kalian pertajam lagi di KKN untuk membuat produk minimal. Kemudian di magang kalian buat produk minimal versi 1, deskripsi versi 2 atau versi 3. Gitu ya. Jadi di setiap tahapan kuliah, KKN, magang, skripsi, kalian sudah bisa mengeluarkan luaran, output berupa apa? Ada laporan, ada artikel, ada ikut PKM, ada bikin karya ilmiah, ada riset, dan lain sebagainya. Yang itu mengalir terus, mulai dari mata kuliah, KKN, magang, skripsi. Atau akan ikut lomba apapun, kalian tetap menggunakan inovasi bisnis yang kalian miliki. Ya, jadi tidak terputus tapi digunakan terus. Gitu ya, paham ya, Nabila? Iya, Pak. Oke, baik. Ini saya anggap paham. Saya lanjut ke presentasi project charter. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau presentasi? Yuk, kelompok 1. 1, 2, atau 3, silakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Rizky, kelompok berapa Rizky? Kelompok 2, Pak.
Oke, Rizky silakan. Kalau mau presentasi duluan. Iya Pak, boleh dibantu share screen nggak Pak? Oke, share screen ya. Enggak, maksudnya sampean yang share screen Pak, please. Ya, bentar. Saya buka dulu Miro-nya. Ini ya? Bukan Pak, itu kelompok 1. Oh, kamu mau berapa? Kelompok 2 Pak. 2. Ini ya? Iren, benar ini? Bukan? Bukan Pak. Yang saya kirim deh grup kemarin itu loh Pak. Ini. Iya Pak, itu. Oke. Silakan mulai produk minimal dulu ya dijelaskan. Iya Pak. Jadi squad 6-nya itu Camilan Hits namanya, toko online Camilan Hits. Kemudian pelanggan pertamanya itu siapa saja yang bisa Anda fokuskan untuk rilis PM1 Anda. Itu pecinta kuliner, terutama mahasiswa, kurang lebih 100 orang. Terus tuliskan semua fitur yang nantinya ingin Anda bangun untuk produk akhir Anda. Fiturnya itu yang pertama yang di IG itu katalog, reels, pemesanan, pemilihan pembayaran, kemudian testimoni. Kemudian pilihlah 3 fitur yang paling perlu ada di produk minimal pertama untuk menjawab itu. Yang pertama itu yang penting itu katalog produk Camilan Hits, kemudian cara pembayaran dan pemesanannya, kemudian testimoninya. Oke. Saya komentari dulu ya, Rizky. Iya, Pak. Yang pertama, pelanggan pertama. Ini harus tersegmentasi dengan baik biar tidak rancu antara early adopter dengan yang kemarin, customer yang lain. Ini maksudnya ini. Biar nggak rancu sama ini. Nah, ingat kemarin ini. Ada early majority, late majority, sama langgar. Jadi kamu harus menemukan yang spesifik, yang early adopternya. Yang mereka sangat menginginkan solusi ini. Kalau kamu hanya menyebutkan 100 orang mahasiswa yang mana nih? Banyak. Mahasiswa OMG pun masih banyak, ada 1000 yang saya bilang. Mahasiswa yang mana yang kamu pilih? Mahasiswa yang ada di Gresik, Pak. Entah itu dari UMG, UIS, atau apapun itu, Pak. Oh, jangan. Kamu harus buat spesifik. 100 ini yang di mana? Di UMG aja, Pak. Mahasiswa UMG. Nah, UMG kan juga ada 1000 lebih. Yang mana? Ya, yang menurutmu early adopter?
Yang 1000 mungkin. UMG itu kan jumlahnya 1000 lebih mahasiswa. Yang menurutmu dari 1000 itu, yang early adopter itu yang mana? Kriterianya yang seperti apa mahasiswanya? Yang pecinta kuliner ini? Iya, yang pecinta kuliner, Pak, terutama. Nah, yang pecinta kuliner itu yang seperti apa deskripsinya? Ini harus deskripsi yang jelas. Yang suka Misalkan, ngemil gitu, Pak. Ya, suka ngemil itu seperti apa modelnya? Apakah kamu bikin penelitian dulu? Atau kamu yang biasa ngumpul di warung ya, di belakang itu ya? Ngumpul di koperasi, di warung, atau di Fafa, atau apa? Paham ya maksudnya ya? Ya, Pecinta Pak, kuliner yang seperti apa yang kamu maksud? Kamu supaya jelas. Yang seperti apa kira-kira pecinta kuliner 100 orang? Itu yang seperti apa kriterianya? Yang suka nongkrong di kantin mungkin, Pak. Oke, sementara itu ya nanti kamu lebih pertajam lagi ya. Iya, Pak, siap. Yang suka nongkrong di kantin. Nah, ini nongkrong di kantin ini apakah memang dia pecinta kuliner atau memang suka ngobrol? Biasanya Ya, sering kuliner, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti kamu detailkan lagi maksud saya ya. Nongkrong di kantin dan setidaknya dia makan siang di situ gitu. Misalkan itu lagi. Kamu lebih spesifik lagi. Ya, kalau nongkrong tok kadang-kadang ya cuma ngopi tok, dia nggak makan kuliner dia. Perlunya cuma ngobrol. Ya. Ini kamu pertajam lagi. Oke. Untuk fitur katalog Reels oke. Produk minimal, katalog produk, cara pembayaran dan pemesanan dan testimoni. Kalau pengirimannya bagaimana ini? Kok nggak ada pengiriman? Pengirimannya itu Pak, pemesanannya itu sekaligus kan lewat COD gitu atau diantar. Kalau diantar pakai ongkirnya gitu, Pak. Nah, itu kan harus muncul itu. Oh, berarti ditulis ya, Pak ya, pemesanan serta pengiriman. Ya. Dan atau kamu fitur sendiri aja pembayaran pengiriman gitu, Pak. Pemesanan pengiriman itu mau dijadikan barangan pemesanan apa sama pembayaran ya? Pemesanan, Pak. Oke, pemesanan dan pengiriman. Ya, ini. Kemudian 3 fitur pembayaran. Ini ya. Berarti ada 4. Ya, kamu pasang 4 sama testimoni ya. Pemesanan dan pembayaran. Pemesanan dan ini dan Oke. Katalog produk zaman ITS 1 fitur lah. Oke. Oke, terus yang bawah ini silakan, jelaskan. Yang bawah produk minimal seperti apa yang bisa Anda bangun dalam 1 sprint. Itu toko online camilan hits di Instagram serta WA bisnis mengisi katalog dan membagikan informasi melalui feed dan Reels IG untuk menarik pelanggan. Kemudian sumber daya tambahan apa yang Anda butuhkan agar pelanggan pertama bisa dibangun dalam 1. Terus sumber dayanya itu order ke produsen, kemudian admin IG dan WA bisnis. Sumber daya itu apa maksudnya sumber daya? Berarti sumber dayanya bukan order ke produsen ya, Pak ya? Bukan, sumber daya itu ini. Nah ini loh, ada admin, ada kasir, ada karyawan. Oh iya Pak, berarti admin IG dan WA
admin IG dan WA bisnis, kemudian jam operasional kami yang itu Pak, apa maksudnya yang ngontrol itu IG-nya? Admin IG dan WA bisnis, terus apa lagi? Jam operasional kami untuk mengontrol IG itu loh Pak, maksudnya jam operasional karyawan tuh Pak gitu. Ya, jadi kamu buat pembagian dari Ya. kelompokmu itu siapa yang menjadi admin pada jam berapa. Ya, Pembagian Pak, gitu. jam operasional nggak hanya admin IG ya untuk membuat posting-posting itu. Iya, Pak. Kenapa? Pembagian jam operasional saya anggap sudah ada di sebagai admin ya. Terus yang ketiga SDM pembuatan fitur. Ya. Iya, ini Pak, ya. itu. Iya, Pak, siap. Makasih, Pak. Terus ini hal yang paling sulit. Hal sulit yang paling beresiko menghambat terbangunnya produk minimal dalam satu sprint itu waktu order produsen terbatas. Maksudnya waktu kita order ke produsennya itu loh, Pak. Kan kita sebagai reseller sih, Pak. Kenapa kok Berarti terbatas? sih kayak terbatas dengan jam kita gitu. Maksudnya gimana? Kamu masuk terbatas kamu? Atau produsennya yang mau yang terbatas? Atau waktumu yang order terbatas? Maksudnya gimana? Jelasin. Produksinya terbatas gitu, Pak. Jumlah produsen yang mau kamu kerjasama itu terbatas maksudnya? Ya, cuma 4. Maunya itu lebih banyak lagi, Pak. Hanya 4 orang. Oh, Iya. produsen yang bersedia bekerja sama hanya 4 orang gitu tak? Iya, Pak. Hanya 4 orang. Maunya itu lebih. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada sih, Pak. Kalau proses pengiriman nggak ada masalah ya? Begitu ada order, Kalau berikan pengiriman order, enggak sih, Pak. nggak ada masalah. Enggak, aman. Alhamdulillah. Seharusnya berapa? Idealnya menurutmu? Pengennya itu 8 gitu, Pak. 8 orang. Minimal. Oke. Terus apa lagi nih? Menyederhanakan apa yang bisa dilakukan produk minimal Anda tersebut saya. Tingkat kesulitan bangunnya berkurang itu PO dan delivery. Kemudian IG mengarah ke satu WA bisnis agar pas respon. Oke, penyederhanaan apa yang dilakukan pada PM Anda agar sebetulnya kan? Oke. Yang ini oke. Yang ini apa ini? PO dan delivery apa maksudnya? Pemesanan dan pengirimannya, Pak. Kenapa? Kan kita kan terbatas dengan waktunya ya, Pak ya. Kalau kuliah terus pengirimannya agak terlambat dikit gitu. PO kemudian jadi kita buka sistem PO. Oke. Membuka sistem PO gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. PO agar apa tujuannya? Konsumen sabar gitu, Pak, untuk menunggu produknya. Kan sistemnya PO, berarti menunggu. Bisa menunggu. Iya, Pak, gitu.
Oke. Oke, sementara ini ya, nanti kalau ordernya sudah banyak, kamu nggak boleh gini. Kamu harus kalau perlu rekrut karyawan. Iya, Pak. Siap. Ya, oke. Oke. Kita masuk ke project charternya sekarang. Iya, Pak. Ini sponsornya siapa ini sponsornya? Belum ada yang sponsori. Iya, belum, Pak. Tak tulis prodi aja ya. Iya, Pak. Prodi Kewirausahaan. Oke. Timnya. Oke, silakan. Homewi-nya. Homemaker-nya bagaimana kita membantu mahasiswa pecinta kuliner dan pecinta ngemil melalui toko online kita. Melalui mendapatkan apa ini? Nggak jelas ini. Membantu mahasiswa untuk apa? Mana Homewi-mu yang kemarin? Oh, enggak. Kamu bikin lagi. Enggak, Pak. Ya, kok nggak pakai ini aja? Kenapa? Oh iya, Pak. Lupa kalau di situ ada. Kalau kita bisa memberikan camilan yang bermacam-macam. Iya, Pak. Itu. Yang satunya dihapus saja. Ini kamu perbaiki sendiri ya. Iya, Oke, Pak. solusi. Siap. Solusinya camilan hits toko online dengan Diambil dari atas sama baru ini. Ini baru, Pak. Lupa kalau di atas sudah ada. Lebih bagus yang di atas apa lebih bagus yang ini? Lebih bagus yang di atas sih, Pak. Ini saya geser aja ya. Kamu perbaiki sendiri. Oke, toko online yang menjual cemilan yang menarik dan bergizi untuk remaja. Iya, Pak. Oke, Itu. terus produk minimalnya. Katalog produk, kemudian cara pemesanan dan pembayaran, kemudian testimoni, kemudian rules dan highlight. Harusnya kan di atasnya toko online. Iya, toko online yang mempunyai. Dengan fitur minimal Katalog. cara pemesanan dan pembayaran, cara pemesanan dan pengiriman. Yang ketiga, cara pembayaran. Ini kan tadi ya? Iya, Pak, gitu. Testemu ini terus ini 4 real dan kok ada 4 ini? Tadi kan 3 kamu. Yang 4 dihapus aja, Pak. Itu termasuk ke itu katalognya. Oke. Testimoni masih ada apa enggak ini? Masih ada, Pak. Berarti 4 ya, gini ya? Ya. Oke. Oke, produk minimalnya. Jadi, sekarang opportunity-nya. Kamu definisikan apa ini? 25% dari 100 mahasiswa pecinta kuliner menginginkan camilan yang enak serta sehat melalui toko online kami. Ingat nggak kemarin opportunity? Opportunity itu adalah Peluang. bisnis ini sampai jangka menengah dan jangka panjang. Bukan hanya di project charter ini. Jadi kemarin kalau PMI kemarin 25% atau nih saya contohkan ini. Saya tunjukkan sini. Kalau punyanya PMI, opportunity-nya
90% dari 270.000. Kan besar sekali ini ya. Ya, opportunity-nya. Iya, Pak. Kalau yang satunya lagi, cakap Mandarin. Cakap Mandarin. Mana cakap Mandarin? Nah, 5% PMI baru di Taiwan. Kan kemarin kita hitung yang 10.000, 5%-nya 500 orang. Ditambah 20%, berarti 2.000 orang, 2.500. Kalau kamu cuma 100 orang lah, mek titik iki. Kayak apa iki gitu. Bisnis ini nggak menarik. 1.000, Pak. 1.000 atau 500 orang gitu, Pak. Berapa? 500 Kamu orang harus gitu. Ini kamu harus bisa mendefinisikan mahasiswa pecinta kuliner itu ada berapa. Target marketmu itu mau UMG atau mahasiswa Gresik? Saya tanya. UMG, Pak, sesuai dengan awal tadi. Oke, UMG ada berapa mahasiswa di UMG? Saya tanya. 2.000-an. Beberapa Yang ribu sih, pecinta Pak. kuliner. Loh, Kalau kamu pecinta cari kuliner, ya, sebagian itu saya lihat 500-an lah, Pak. 500 mahasiswa pecinta kuliner. Oke, kamu mau mengambil 25%-nya. Berarti ada berapa itu kira-kira? Ada 125 orang cuma. Ya, 125. 125 orang, misalkan, ini kecil apa gede nih? Kira-kira bisnis ini menurutmu? Hanya 125 orang. Itu ya sedikit, Pak. Nah, menarik nggak bisnis ini kalau kamu mau jual kira-kira? Kurang menarik, Pak. Berarti ditambah ya, Pak, ya 1.000 gitu. Ya. Mungkin. Oke, kalau 1.000 pun, 1.000 mahasiswa pecinta kuliner. Iya, Pak. Di UMG. 1.000 dari 25 berapa? 250 orang. 250 orang, iya, Pak. Lumayan. Menarik Pak. kira-kira ini? Cukup menarik karena 250 orang, Pak. Serius. Bandingkan dengan PMI tadi dulu. Kalau PMI itu lebih banyak, Pak. Lebih menarikkan PMI. Saya tanya, lagi. PMI sama mahasiswa, ini ngomong mahasiswa ya, bukan mahasiswa umum saja. Itu banyak mana kira-kira? Iya, banyak di UMG, Pak. Banyak mahasiswa, jangan UMG. Iya, mahasiswa, maaf, Pak. Ya, jadi kalau bisa ini kamu jangan tutup dengan UMG, kamu buka aja. Mahasiswa pecinta kuliner gitu aja. Ya. Jumlahnya ada berapa? Definisikan kira-kira berapa jumlah mahasiswa? Satu Gresik atau satu Jawa Timur? Jawa Timur? Satu Gresik aja, Pak. Ya, Gresik kira-kira berapa? Di Gresik, kalau Gresik misalkan 5.000. jumlah mahasiswa total itu 2.500 misalkan. Iya, 2.500, Pak. 2.500. Kemudian ada UINSI. Ada berapa kampus selain UMG di Gresik? UISI, terus kemudian Universitas Gresik itu, Pak. Jadi 2.500 kalikan 3 gitu. 7.500. Berarti 7,5, Pak. 7,5 kira-kira yang pecinta kuliner itu ada berapa persennya kira-kira? Dari 7.500. 75% kemungkinan, Pak. Karena kebanyakan 75% dari 7.500 itu berapa? 70. Taruhlah separuhnya lah, 3.500. Setengah. Ya. 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 Kemudian Ya, kamu Pak. mau yakin 25% atau berapa? Nah, kalau ini menarik. Kalau itu 50% aja, Pak. Biar menarik. Ya, oke. Sekarang gini. Tentang ini nanti kamu diskusikan lagi dengan angka-angka yang lebih pasti ya. Oke, Pak, siap. Ya, nanti taruh di sini informasi-informasi yang pasti tadi itu. Misalkan kamu ngeriset di Biro Pusat Statistik tentang jumlah mahasiswa di Gresik, jumlahnya berapa?
Kemudian yang pecinta kuliner, kamu cara mendefinisikan bagaimana. Itu datanya kamu taruh di sini. Ya. Oh iya Pak. Sehingga ketika orang membaca opportunity ini, woi masuk akal, woi ini gak masuk akal, lagi ngawur ini. Nah, paham ya? Paham Pak. Oke, baik. Sekarang saya masuk ke goal-nya. Ceritakan, silakan. Goalnya itu tadi kan 100 pelanggan pertama mahasiswa di Gresik maupun pecinta kuliner akan mengikuti IG kami Camilan Hits. Kemudian F-nya itu toko online ini didukung mahasiswa di Gresik ataupun di UMG, dan toko online ini mendapatkan endorse serta 4 produsen ini menjamin ketersediaan barangnya. Kemudian V-nya itu keuntungan 10% dari penjualan toko online Camilan Hits. Oke. Saya bahas yang D pertama. Ya, Pak. 100 orang pelanggan pertama, mahasiswa Gresik maupun pecinta kuliner. Nah, ini kamu sudah mendefinisikan 2 ini. Iya. Mahasiswa, ya harusnya kan kamu kan cuma mahasiswa saja. Iya, mahasiswa doang, Pak. Berarti itu diedit mahasiswa di UMG. Mahasiswa pecinta kuliner di Gresik kan gitu. Iya. Nah, akan mengikuti IG atau akan membeli produk, saya tanya. Mengikuti serta membeli kalau bisa, Pak. Mengikuti dan dong, ya, dan membeli. Ya. Kalau dia membeli tok, nggak bisa masuk ukuran. Tapi kalau dia hanya ngikuti saja, nggak membeli juga tidak dianggap tidak bisa, ya. Paham maksudnya? Nanti kamu ya, mentargetkan ada 100 orang pelanggan pertama yang mengikuti demo dan membeli. Ya, ada 2. Atau boleh kamu bagi, kalau mengikuti IG, itu kamu target misalkan 200, membeli 100 itu juga boleh. Oh iya Pak, siap. Gimana kira-kira? Kamu bagi 2? Dibagi 2 aja nggak apa-apa Pak. 200 yang mengikuti berapa? Yang mengikuti berapa persen? Itu aja, dari 100. Dari 100 yang mengikuti 50%. Yuk ketidikin loh. Dari 100 lah Pak. Dari 100 nih. Jadi nanti kamu akan menjual kepada 100 orang pelanggan pertama yang menjadi targetmu. Mereka harus bisa masuk ke IG-mu berapa? Atau ini mau dinaikkan 200? Nah, 200 saja Pak, biar. Ya 200. Yang mengikuti IG berapa? Kalau bisa 75%-nya Pak. 75%. Ini target loh ya, nanti harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu 6 minggu ini. Ini ya, kamu Pak. Berhasil nggak berhasil dari sini. Oke, ya, kemudian membeli berapa persen? Pembelinya 50. 50 ya, jadi akan ada 50. 100 transaksi nanti ya. Iya. Oke. Yang F, toko online didukung oleh mahasiswa. Didukung mahasiswa yang harusnya kan timmu ini yang kerjakan. Iya. Oleh mahasiswa tim kelompok 1 ya, Kelompok 2. Dan toko online ini mendapatkan endorse berapa orang? Kalau kemarin masih 3-an, Pak. Enggak, targetmu nanti dalam 6 minggu kan kamu harus nyari. Nantinya, Pak. Kalau bisa 20-an, Pak. 20 orang. Kemudian produsen. Berapa orang? 8. Target sampai itu, sampai selesai proyek ini. Oke. Ya, nanti dinilai bahwa kamu mampu ketika toko online-nya ada di mana aja? Toko online dan toko online di IG dan WA.
Ini didukung mahasiswa, tim mahasiswa saja, atau kamu menargetkan ada pihak lain yang terlibat? Mahasiswa aja, Pak. Oke. Dan tukon ini mendapatkan endorse 20 orang, serta 8 produsen yang menjamin ketersediaan bawah. Terus untuk kurirnya gimana ini? Delivery-nya. Siapa sih deliver ini? Rizky. Apa, Pak? Ya. Hah? Tadi enggak, Pak, sinyalnya. Yang delivery-nya gimana ini nanti delivery-nya? Kok belum diatur di sini? Delivery-nya dari kami, Pak. Ada ongkirnya kalau jauh, kalau dekat ya enggak ada, gratis ongkir gitu, Pak. Oh, kamu sendiri yang ngirim? Enggak kita sama-sama Gojek juga? Iya, dari kita. Oke, berarti endorsement dan sistem pengiriman terbentuk. Sistem pengiriman mandiri. Ya, kan kamu sendiri kan ini ya? Iya, Pak. Oke, ini harus beres. Oke. Keuntungan 10% dari penjualan toko online camilan. Kamu yakin 10% ini kamu sudah bisa menutup semua ini, biaya ini? Insya Allah sudah, Pak. Soalnya kan kalau semakin banyak kan berarti kan alhamdulillah banyak, Pak. Artinya kamu nanti harus punya hitung-hitungan banyak itu berapa, terjual berapa. Misalkan ini kalau enggak terjual 75% dari 200, 50% dari, nah kalau enggak 100, ini enggak untung, Pak, misalkan gitu. Kan kamu sudah mendefinisikan nih 50% dari 200. Insya Allah sampai segitu, Pak. Keuntungan 10% dari penjualan toko online sebesar 100 transaksi. Ya. Pak, gini kan ya? Pak. Biar detail ya. Oke. Goalnya beres. Sekarang resource-nya. Kerjasama dengan mahasiswa di Gresik. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, itu kerjasama dengan mahasiswa UMG gitu, Pak. Bukan. Maksudnya apa? Kerjasama ini dengan timmu. Apa, Pak? Oh iya. Maksudnya apa kerjasama dengan tim? Ini kan ini yang menjelaskan ini. Didukung oleh mahasiswa tim kelompok 2 ini. Iya, berarti atau, itu, Pak. Saya keliru. Oke, kerjasama dalam tim kelompok 2 didetailkan. Ya, didetailkan ya, itu kepemilikannya, hak kewajibannya, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Terserah dalam bentuk SOP, ya, standar operating prosedur, boleh. Ya, kayak gini. Bersama dengan pecinta kuliner. Ini apa maksudnya? Bersama dengan pecinta kuliner. Itu salah, Pak, berarti. Oke, kerjasama dengan endorser, tak? Iya, Pak, endorse. Oke, kemudian kerjasama dengan 8 ya. Iya. Oke. Apalagi kira-kira? Ini tadi, yang membuat ini tadi. Pembuatan sistem pengiriman mandiri. Ya. Pak, ada nih. Ya. Pak. Kalau aku di laptop itu nggak bisa ya, Pak. Di konsol-konsol itu nggak bisa ya. Diedit. Kenapa? Akun itu saya, Pak. Di laptop itu nggak bisa. Di konsol-konsol kalau dengan hebat ngetik nggak bisa kok. Miro saya itu, Pak. Miro-nya nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Nggak tahu, Pak.
Nanti kamu belajar sama temanmu yang bisa ya. Iya, Pak. Ya. Pembuatan apa tadi itu? Mana? Loh, pembuatan dulu, Pak. Oke. Sistem Pak. Oke. Ya, oke. Iya, Pak. Sekarang, nah, ini belum selesai sprintnya. Sprint 1. Apa? Silakan dilanjut. Itu yang pertama selesainya produk starter, kemudian terselesaikan IG camilan list, serta memiliki fitur katalog, reels, highlight, testimoni, pembayaran, serta pemesanan dan pengiriman. Kemudian yang ketiga terselesaikan kerjasama dengan 4 produsen. Kemudian yang keempat terselesaikan kerjasama dengan cinta kuliner serta mahasiswa di Gresik. Gitu, Pak. Nah, ini dirubah ya, rubah sesuai ini ya. Kerjasama ini ya. Iya, Pak. Ini baru sudah beres di sini. Terselesaikannya kerjasama dalam tim, dalam bentuk SOP ya. 4, Iya, Pak. terselesaikannya kerjasama dengan endorser. Endorser berapa orang ini? 8, masih 3 orang, 4 orang, Pak. Enggak, sampai selesai kamu mau berapa? Oh, Ini belum 8. endorser berapa? Berapa ya tadi ya? Lupa, Pak. 20. Kamu 20 ya. 20. Ini dalam 2 minggu mau kamu selesaikan atau mau kamu bagi di sprint? Ini kan 2 minggu nih, 2 minggu pertama ini. Ini durasi kan, ini ngomong durasi 2 minggu. 20 menit. 2 minggu. Ya, ini 2 minggu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti kamu toto sing apik ya. Iya, Pak, siap. Terselesaikannya kerjasama dengan 8 produsen, terselesaikannya pembuatan sistem oke. Ya. Ini 20 endorser, ini mau langsung selesai dalam 2 minggu, 20 endorser, 8 produsen, atau mau kamu bagi di sprint selanjutnya? Dibagi di sprint selanjutnya aja, Pak. Kalau dalam 2 minggu kurang menurut saya, Pak. Oke. Nanti kamu terus sprint yang selanjutnya apa setelah itu? Belum bikin? Iya, Pak, belum. Nanti sekarang membantu bikin, Pak. Ya, nanti kamu contohin ini aja loh, gampangannya. Nah, yang mana, ya, Pak? Itu. Ini yang merah ini. Oke, Pak. Siap. Ini kamu sprint itu apa sih, Pak? Pak Beni. Pak, sprint itu apa, Pak? Ini pelajaran yang minggu kemarin sprint itu. Oh, itu kayak kita bergerak cepat itu loh, berlari loh, sprint. Ngerti sprint nggak? Nggak, Bang. Jadi apa yang ini satu kelompok gerakan cepat kita untuk mencapai capaian-capaian yang kita tuliskan di sini. Gitu ya, Pak. Kita makan sebenarnya.
Aspektor input. Nah, ya. Kalau ini sudah terbentuk, yang kelima, produk pertama mulai diluncurkan dengan DFD. Nah, DFD-nya ini terukur 10 sampai lah. DFD terukur ini maksudnya kalau tadi kan kamu di sini untuk 500 orang. Untuk 200 ya, 200 PP tapi yang membeli 50%. Ya. Untuk di sprint kedua kamu targetkan berapa? Berapa PP kemudian target berapa? 200 ini misalkan sprint pertama 100, sprint kedua 100. Setuju enggak? Misalkan nih 100 orang PP dan ikut IG 75% dan transaksi 50%. Nah, misalkan gini. Ya. Nanti yang di sini dinaikkan. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak ini? Produk pertama, kan produk pertama sudah dibuat nih 11 sprint 1. Mulai diluncurkan, artinya mulai dijual kepada 100 orang pelanggan pertama. Targetnya yang follow IG, follow IG 75%, artinya 75 orang, dan terjadi transaksi 50%. Rizky, bisa dipahami ini, Rizky? Bisa, Pak. Setelah ini selesai, langsung buat ini, perbaikan produk pertama. Menjadi, kalau ini kita anggap produk pertama, ver 1.1, ya, jangan ver. Sorry, ini produk pertama ver 0. Ver 0 ya. Nanti di sini ver 1. Ver 1. Jadi ver 0 menjadi ver 1. Kemudian produk pertama PP2 mulai dirilis, diluncurkan dan sesuai target lah. Ini berarti minggu pertama itu kamu jual ke 100. Gimana? Mau di sini 100, di sini 100. Berarti iya, ini Pak. Saya hapus saja. Oke. Nah, kalau dia itu menambahkan partner toko Indo yang ada di Indonesia, di Ponorogo. Apakah kamu mau taruh di sini? Jadi kamu punya sistem pengiriman, kalau yang di Taiwan ini ada di Taiwan dan ada di Indonesia, ada 2. Mulai buka cabang. Kamu nggak usah dulu mungkin ya. Kamu belajar yang penjualan ini aja dulu ya. Ya, penjualan aja dulu. Oke. Ver 1, ini kan sudah jadi, kemudian kamu luncurkan. Iya, Pak. Ini targetnya apa sekarang? Kalau ini 100, kalau ini berapa? Ke 200 orang. 150. Atau sama?
100 saja Pak, sama. Sama ya, 75 gini ya. Oke. Iya. Terutama fair 1 perbaikan dengan hasil perbaikan PP perbaikan produk minimal fair 1.1. Ini biar nggak bingung, produk minimal PM. PP itu pelanggan pertama aja. Iya, Pak. Produk minimal. Produk minimal. PM menjadi PM fair 1.0. Oke, ini ya. Iya, Pak. Kalau ini itu sprint selama 2 minggu, itu langsung dipecah seperti ini, 100-100. Kalau mau dikecilkan sendiri, silakan nanti diatur sendiri ya. Oh iya, Misalkan Pak. minggu pertama dalam 2 minggu ini, saya mau atur, kan ini 2 minggu nih. Bentar. Misalkan 1 minggu ini saya pecah lagi 50-50 itu boleh. Silakan nanti kamu rubah sendiri kalau mau seperti itu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke. Biru. Oke. Ini ya. Oke. Nanti silakan disempurnakan lagi ya. Minggu depan tugasmu adalah menyempurnakan lagi dan sudah boleh mulai membuat sprint 1. Ya, sudah boleh mulai sprint 1. Mulai kamu coba kerjakan aja dulu. Nanti akan saya ajari proses bagaimana mengawal day by day, sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Ya. Iya, Pak. Kamu eksekusi saja dulu sprint 1. Nanti minggu depan akan saya ajari cara mengawalnya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjutkan kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada kelompok 1? Kelompok 1. Siapa kelompok 1?
Kelompok 1 siapa? Yosi. Ini ya Yosi. Punyamu Yosi. Pak yang Ayo silakan. Yosi. Silakan kelompok 1 presentasi. Kelompok 1 siapa, Pak? Saya, Pak. Alvan kelompok berapa, Van? Kamu kok tiap hari mesti nanya kelompok sih, Van? Kelompoknya ini nih, Pak. Sekarang kelompok 1. Irin kelompok berapa, Irin? Yuk silakan kelompok 1 silakan. Siapa yang presentasi? Yosi atau siapa? saya Oke, silakan, silakan. untuk orang saja yang memutuskan untuk satu. Untuk kami mahasiswa cinta kuliah target 100 orang dalam waktu 6. Putus ya Yosi. Yosi, ini detailkan. Kamu mau 50 apa 100? Jangan 50 sampai 100. 6 minggu terus Pak. Hah? 100. 50 apa 100? 100. Oke. Terus. Nanti detailkan ya, pecinta kuliner yang seperti apa nanti? Seperti yang kelompok 2 tadi loh. Ya, harus detail. Kelompok yang orang yang suka nongkrong di kantin atau seperti apa, harus detail ya. Oke, fiturnya ada akugram untuk produk makanan, kata Instagram, pilihan pembayaran layanan pembayaran. Ini belum ada pengiriman, Yosi. Ya, Pak. Ini produk makanan sama katalog Instagramnya apa bedanya? Kalau itu kan cuma Instagramnya, maksudnya kita ngelola Instagram. Kalau produknya jual produk, Pak. Putus-putus, Yosi. Gimana? Ulangi lagi, Yosi. Jaringannya, Yosi. Nih. Oh, ini maksudnya pembuatan produk makanan. Kamu bikin sendiri nih, Yosi? Iya, Pak. Oke. Ada berapa makanan yang kamu buat, Yosi? Saat ini baru 2, Pak. 2 varian. Akan berkembang terus apa memang fokus di 2 varian itu? Akan berkembang terus, Pak. Oke. Pembuatan produk makanan. Kamu kasih judul apa? Makanan apa ini? Sekarang stick, Pak. Apa? Cheese stick. Ini ya. Saya izin off dulu ya, Pak. Ya, ya. Kan ini perempuan semua, Pak. Hasilnya agak enak, Pak. Kenapa kok gak enak iku? Nggak ada hubungannya. Ngumpul sak kamar baru. Ini Zoom berbeda kok. Oh, ada mau keluar sebentar, mau beli. Oke, mau oke, beli oke. buat UKM HW, Pak. Oke.
Yosi, dilanjutkan. Akun Instagram nggak usah ya. Ini bukan fitur akun Instagram itu. Akun Instagram bukan fitur. Ini Pak, ini aja. A. Ini B. B. Bikin toko online gitu kan ya. Di IG. 1. Fitur. Katalog. Produk. Produk katalog. 2. Pilihan pembayaran dan pengiriman. Gini ya, Yosi. Oke, terus kemudian pilih 3 fitur. Berarti paling di produk makan katalog ini sama ini aja. Dan... Ini aja. Ini kan ya. Produk minimalnya ini. Ya. Pilih satu fitur yang menjadi prioritas. Yang mana? Pembuatan produk, membuat barangnya, membuat cheese-nya, atau toko online-nya? Kira-kira. Ini tak ambilkan dari sini aja. Ini ya, Yosi. Iya. Oke, sekarang sini Yosi. Produk minimal apa yang? Oke. Sumber daya tambahan. Oke, sip. Hal-hal tersulit yang paling berisiko, waktu untuk produksi dan promosi. Ini gimana Yosi? Kamu jelaskan Yosi. Hal-hal yang paling sulit. Iya Pak. Produk kadang nggak tahu Pak, kurang konsisten waktunya gitu. Masih belum jelas waktunya untuk produksi. Kemudian promosinya masih kurang luas gitu Pak. Oke. Penyederhanaan yang bisa dilakukan. Ya, oke. Ini udah boleh nih. Multi admin. Ya, sip. Ya, ini saya anggap jadi produk minimalnya. Sekarang project charternya. Silakan. Untuk MW-nya itu bagaimana bisa memberikan yang sesuai dengan foto ekspektasi konsumen. Oke. Solusinya toko online. Ini solusimu ini toko online saja atau plus membuat sendiri? Harus membuat sendiri? Mau membuat sendiri. Berarti 2 dong ya solusimu. 1, membuat varian produk sendiri.
CC stick dan toko online. Ini kan? Kok varian. Ya. Terus produk minimal. Minimal tak kopikan dari yang atas saja ya. Ini ya. Iya, Pak. Sama. Oke. Kenapa nggak mau bergerak ini? Sebentar, ini kok nge-lag ini. Nge-lag, sebentar. Saya cek di sini ya. Ini nge-lag ini masih, bentar. Baru selesai sprint 1 ya? Siapa? Yosi. Iya, Pak. Tadi kamu ngikuti yang kelompok 2 nggak, Yosi? Yang saya arahkan tadi. Yang sprint, Pak. Ya, yang kelompok 2 tadi kamu ngikuti nggak? Saya mengarahkan kelompok 2 tadi. Iya, ngikut. Kamu kira-kira bisa melakukan perbaikan di kelompokmu apa enggak ini? Dengan yang saya ajarkan di kelompok 1 tadi loh, Yosi. Kamu nanti tinggal masuk ke kelompok 1, terus kamu copy, kamu sesuaikan. Ya, kan ini kurang lebih kan sama, ini punyamu sama punyanya kelompok 1 ya. Sama-sama makanannya. Tinggal mungkin ya angka-angkanya tadi yang kamu plus minuskan atau mungkin sama juga nggak apa-apa itu 100 tadi itu ya. Soalnya ini internetnya kok rodok nge-lag ini. Oke, sambil nunggu Mairo-nya on lagi, ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang pembuatan sprint tadi itu, sprint 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti kelompok, silakan Yosi, ada yang mau tanyakan. Untuk sprint 2 sprint itu dari ketiga nanti sudah lawan produk. Putus-putus suaramu Yosi, nggak dengar, coba kamu ketik Yosi. Pertanyaanmu kamu ketik.
Untuk sprint 1 sampai 3 diantaranya sudah bisa melakukan penjualan produk, Pak. Kalau seperti punyanya kelompok 2 tadi, sprint 1 itu masih membuat produk minimal. Kemudian di sprint yang kedua baru ada penjualan. Ya, kalau di sprintnya kelompok 1 tadi, di sprint yang kedua baru ada penjualan. Kalau total itu 200 pelanggan pertama, di sprint 2 itu ditargetkan ada 100 pelanggan pertama yang ditawari, kemudian 75% akan follow Instagram, dan 50% akan membeli produk. Itu di sprint 2. Di sprint 3-nya, seperti itu juga, sama, 100 pelanggan pertama, 75% follow Instagram, dan 50% melakukan transaksi. Bisa ditangkap apa yang saya sampaikan, Yosi? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini masih nge-lag soalnya. Belum bisa buka Myro. Oke, saya tak masuk ke ini aja. Share screen saya bisa dilihat. Oke, teman-teman, setelah nanti kalian membuat project charter, ya, kalian yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjalankan sprint. Jadi sprint 1, 2, 3 itu dijalankan. Kemudian kita harus punya jadwal. Misalkan sprint 1 tadi itu 2 minggu. 2 minggu itu mulai kapan? Apakah berarti mulai hari ini ya? Kalau hari ini berarti tanggal berapa ini? Tanggal 14. Berarti mulai tanggal 15 April sampai 2 minggu ke depan. Berapa? 15 sampai 30 April. Itu sprint 1. Kemudian sprint 2 mulai tanggal 30 April sampai tanggal, misalkan kalau 2 minggu berarti 15 Mei. Sprint ketiga mulai 16 Mei sampai 30 Mei. Kemudian apa yang dilakukan? Meeting rutin reguler setiap 2 hari sekali. Sepakati waktunya mau hari apa saja, misalkan dalam 1 minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kelompok itu harus selalu meeting rutin setiap 2 hari sekali, tentukan waktunya, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Atau silakan dirubah, pokoknya nanti hari Kamis ketika kuliah, itu sudah ada 3 kali meeting. Ya, nanti kalian sepakati sendiri. Kemudian ketika di sprint, rencanakan sprint. Dilakukan di awal sprint, seperti yang dibuat tadi ya. Yang kalian perencanaan kerja untuk sprint yang akan berjalan, audiens utama seluruh anggota squad. Kemudian jalankan sprint. Dilakukan di sepanjang sprint, cek meeting sebagai checkpoint, audiens utama, siapa pesertanya, seluruh anggota squad. Artinya apa? Misalkan sprint di perencanaan itu gini maksudnya. Sebentar, saya tunjukkan produk minimal contoh. Nah, misalkan seperti ini. Ada 5 capaian. Kemudian kelompoknya ada 5. Oh, berarti setiap orang punya tanggung jawab 1 capaian. Setiap 2 minggu sekali, mereka melaporkan bagaimana progresnya setiap capaian-capaian ini. Kalau misalkan Pak, anggotanya 10, di sini hanya ada 5, berarti 2 orang mengerjakan 1 capaian. Jadi setiap 2 hari sekali itu laporan. Misalkan terselesaikannya tadi itu apa? Endorsement ada 20 total, tapi dibagi misalkan
Enggak, Pak, enggak dibagi. 20 itu langsung. Oh, berarti 20 itu 2 orang ini menghubungi masing-masing 10-10. Dan setiap 2 hari sekali itu dilaporkan. Saya dari 10, saya baru dapat 2. Nanti targetnya 2 hari lagi saya akan telepon lagi 2 orang lagi. Pokoknya dalam waktu 2 minggu 20 endorse itu sudah ada kerjasamanya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami? Yuk, suaranya. Ini suara saya yang tidak nyampe atau ya, rencanakan sprint tadi itu rencanakan siapa yang mengerjakan, kemudian jalankan ketika meeting laporkan apa hasilnya. Oke, ini saya ajarkan minggu depan aja. Sementara hari ini ngecekin sprint. Oke, kelompok 3. Apakah sudah selesai kelompok 3? Ini saya tidak bisa ngecek soalnya internetnya lagi tidak bagus. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Di sini ada kelompok 3. Saya, Pak. Kelompok 3 bagaimana? Project charternya sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Oke, nanti saya lihat ya. Sudah bagus seperti yang punyanya kelompok 1 tadi yang sudah saya perbaiki. Sudah seperti itu. Masih ini, Pak, masih belum, tapi sudah terisi semua. Oke, kurang apa kira-kira? Ada yang bisa, apa yang kamu mau Mungkin tanyakan atau apa? dari goal sama yang sprint itu, Pak, masih ada perbaikan. Oke, goal apa di situ bacanya? Coba, saya ingin tahu. Saya tidak bisa buka ini soalnya. Goal-nya apa? Sebentar, Pak, saya bacakan ya. Bacakan. Goals-nya itu yang sebentar, Pak. Yang D itu 20 pelanggan pertama. Yang F, to buy your gift, memudahkan mahasiswa UMG untuk mencari hadiah di hari-hari spesial. Yang V itu keuntungan kurang lebih 10% pada setiap produk yang terjual. Oke, sebentar. Ini bisa dibuka ini. Saya lihat dulu. Tadi kelompok 2 Yosi sudah paham ya. Nanti tinggal ngikuti yang kelompok 1 ya. Iya, Pak. Saya paham. Oke, saya masuk ke kelompok 3. Saya cek. Ini ya kelompok 3 ya. Bisa dilihat ya. Iya, Pak. Oke, mulai dari pelanggan pertama, Nabila. Silakan. Pelanggan pertama, mahasiswa UMG Fakultas FEB semester 4 ke atas yang sibuk dan tidak memiliki waktu. Oke, ini pelanggan pertamanya ya. Oke. Produk katalognya, fiturnya. Untuk fitur yang tersedia, yang pertama ada katalog produk, yang kedua social media information, yang ketiga service care, yang keempat payment method, cash, COD, dan DP, yang kelima request system, yang keenam delivery method, kurir kami, jasa kurir, yang keenam membership card. Oke, bagus. Kemudian 3 fitur.
yang untuk 3 fitur yang sangat diperlukan. Yang pertama ada katalog produk, yang kedua social media information, yang ketiga payment method, dan yang keempat ada delivery method. Oke, karena yang diminta 3, ini tak masukkan ke sini aja ya? Iya, Pak. Ya. Ini 2, ini 3. Oke. Satu fitur. Ini apa berarti toko online ya? Iya, Pak. Katalog produk toko online. Di IG, ya. Nih. Iya, Pak. Oke, terus? Selanjutnya untuk produk minimal apa yang bisa Anda bangun dalam satu sprint. Yang produk dengan basis online melalui Instagram, Shopee, dan WhatsApp dengan mencantumkan yang pertama nama perusahaan, katalog produk yang tersedia, dan juga informasi tambahan lainnya. Oke. Sumber daya. Sumber daya tambahan yang pertama fotografer untuk membuat foto produk lebih enak dilihat. Yang kedua karyawan di bagian gudang untuk mengecek persediaan. Dan yang ketiga admin sosial media. Ya, Pak. Terus hambatan yang terjadi yang pertama kurangnya waktu dalam operasional produk karena karyawan yang ada masih mahasiswa dan aktif berkuliah. Dan yang kedua, jangkauan sosial media yang masih belum luas akan menyebabkan brand kami belum dikenal sebagai promosi yang dilakukan tidak maksimal. Ya, bagus. Penyederhananya? Melakukan efisiensi dalam pekerjaan jam operasional kerja, sehingga produk mendapatkan perhatian yang lebih maksimal. Dan juga merekrut karyawan baru, Pak. Oke. Terus, kamu nggak model PO kayak yang tadi itu? Kelompok 2 dan 1. Purchase order, PO. Kalau memang perlu, kamu sempurnakan ya, Nabila. Iya, Pak. Oke. Masuk ke Homewi or Charter. Homewi-nya bagaimana kita bisa memberikan ide atau kreativitas memberikan hadiah kepada orang terdekat, Pak. Oke, solusinya? Toko berbasis online melalui Instagram dengan nama To Buy Your Gift. Oke. Produk minimalnya? Yang pertama ada katalog produk, cara pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga testimoni, keempat reels dan highlight. Yang kelima metode pengiriman. Ini sama nggak sama yang atas tadi itu, produk minimal ini? Sama nggak ini? Ada yang ditambahin, Pak. Ya, harusnya sama dong. Iya. Ya, nanti yang mana yang dipakai? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah aja, Pak. Oke, nanti yang atas sesuaikan ya. Iya, Pak. Oke, produk minimal pelanggan pertamanya siapa? Mahasiswa UMG kurang lebih 20 orang, Pak. Nah, ini harus detail. UMG itu supaya kamu dapatkan early adopter yang seperti apa? Kira-kira. Kan tidak sembarangan ini. Soalnya luas mungkin, Pak, ya. Nggak bisa ditujuin untuk... Nggak boleh. Nanti kamu kesulitan. Oke, saya tak ke sini dulu, opportunity-nya dulu. Iya, Pak. Opportunity-nya, kalau hanya 40 pelangganmu, ya nggak menarik bisnis ini. Paham ya? Ini adalah jangka menengah atau jangka panjang. Kayak PMI tadi loh, PMI jumlahnya kita hitung 2.500 yang membutuhkan tiap tahunnya. Nah, itu potensi ini bisnis ini. Kalau ini cuma 40 orang yang butuh, wah ya kecil ini. Kamu nggak menarik bisnis ini. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ayo, siapa ini? Opportunity-nya siapa sih yang perlu solusimu ini sebenarnya?
mahasiswa atau di luar mahasiswa? Dua-duanya, Pak. Enggak, kamu customermu siapa sih yang kamu identifikasi ini di awal? Oh, mahasiswa ini, Pak. Semester 4 ke atas. Mahasiswa semester 4 ke atas. Ya. Kan kamu itu. Ada berapa? Hanya mahasiswa UMG atau sak Gresik atau ini kalau ngomong opportunity harus besar. Kalau kecil bisnismu nggak menarik, nggak akan ada orang yang mau masuk ke sini. Yuk, bagaimana kamu mendefinisikan? Ini Pak, UMG FEB semester 4 ke atas. Itu terlalu kecil jumlahnya. Kalau mahasiswa UMG berapa total? Yang semester 4 ke atas ini kira-kira? Taruhlah 500 orang. Ada? orang. Ada 500 nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Coba berapa orang Nabila? Terus kemudian hanya 50%-nya. Wah, sedikit sekali itu. 75% mungkin, Pak. Dibandingkan dengan PMI tadi itu, besar mana kira-kira? PMI kan sampai 2.500 tiap tahunnya. Kamu hanya mahasiswa UMG saja yang bisa menikmati ini atau seluruh mahasiswa Gresik? Seluruh mahasiswa Gresik, Pak. Nah, atau Jawa Timur, bisa nggak? Kira-kira? Bisa, cuma mungkin bertahap, Pak ya. Ya, makanya ini kan menengah dan panjang. Jangka waktu menengah dan panjang. Ayo, kira-kira kamu mau memproyeksikan bisnis ini, menengah dan panjangnya seperti apa? Menengah itu dalam kurun waktu minimal 1-2 tahun ke depan. Kalau dari saya sih yang penting bisnis yang stabil gitu, Pak. Iya, tapi harus didetailkan itu, Nabila. Stabil itu kayak apa? Ayo, di mana? Kamu mau proyeksikan? Bersih aja dulu ya. Ada berapa kira-kira? Ya, Gresik dulu aja, Pak. 7.500 tadi ya yang dihitung. Nanti detailnya kamu cari sendiri ya. Iya, Pak. 7.500 ini kamu mau mengambil berapa persen? Kamu sanggup mengambil berapa persen kira-kira? 50%? 100%? 50 aja, Pak. Oke, 50% ya. Ya, oke. Ini bagus. Sekarang dari 50%, 7.500 pangsa pasarmu, itu yang early adopter itu kira-kira berapa persen? Tahu ya yang early adopter yang saya maksud ya? Nih, yang berada di posisi ini 13,5%. Ya, hanya 13,5% dari pasarmu yang mau kamu ambil itu early adopter. Jadi kalau pakai ini 13,5% dari 7.500 itu berapa? 13%, 13,5 kali 7.500. 100. 13,5 kali 7.500. Tiga belas koma lima kali 3.790. Sekitar
300-an. 300-an pelanggan pertama. Ini kamu bisa, kalau jumlah ini ya 50%, berarti 3.500, 13%-nya itu maksimal ada di angka 300. Nabila, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, 300 ya. Pelanggan pertamamu itu ada 300, Nabila. Ini kamu mau ambil berapa persen? Target berapa persen yang akan follow Instagram? Sama kayak tadi, kelompok 1? Iya, Pak. Kayak gini, berani? Mungkin 50-50 saja, Pak. Loh, follow IG lah lebih gampang. Atau ini PP-nya kamu rubah, samakan aja gini. Iya, Pak. Ya, ini ya. Berani kamu 50%-nya transaksi, 100 transaksi dalam waktu 6 minggu, dalam waktu 4 minggu. Apa boleh dikurangi, Pak? Takutnya nggak Kalau, sesuai sama goals-nya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kamu diskusikan ya. Kalau tadi kan kelompok 1 jualan apa tadi itu? Kelompok 1 jualan cemilan ya. Cemilan lebih mudah dijual daripada ini. Iya, soalnya kalau hampers kan nggak semua orang lagi butuh gitu, Pak. Yes. Berapa? Kira-kira nanti kamu hitung ya. Misalkan 30%. Nanti kamu anu sendiri. Iya. Terus kemudian apa visibility-nya? Apa visibility-nya? Kalau lihat punyanya kelompok 1 tadi. Kelompok 2, sorry. Hidup ini. Mau kamu samakan dengan ini? Nabila, mau disamakan dengan ini? Endorse-nya 20? Enggak, Pak. Terlalu banyak kalau 20. Berapa? Kamu mau pakai berapa? Mungkin dari teman-teman kita sendiri dulu, Pak. Kayak dari kelompok 3 dulu. Tuh. Endorse-nya. Kan kamu tadi cerita kalau kurang promosi, kan harus pakai endorse nih. Kalau toko punyamu sendiri mampu nanti transaksinya 30% dari 200, 60 penjualannya. Kamu yakin? Kamu harus punya endorser ini. Paham maksudnya Nabila? Ya, Pak. Bentar-bentar. Berapa ya? Oke, nanti kamu hitung sendiri ya. Ini saya cuma ngasih ini ya. Ya, nanti aja, Pak. Ya, produsennya. Ini kamu pakai produsen apa kamu kerjakan sendiri? Supaya mantap, Pak. Harus pakai produsen juga ada. Misalkan kamu punya 2 kerjasama. Nah, di samping punyamu sendiri ada kerjasama. Misalkan nih. Wis itu saya sarankan ke kamu ya. Untuk di kamu benerin ya. Cuma contohnya ini. Tadi saya itu buat. Iya, Pak. Resource-nya. Oke, kamu boleh lihat ke sini lagi. Kan ini tadi sudah saya. Resource-nya apa? Ah, ini. Ini kamu ya.
Oke, itu ya. Terus yang ini juga nanti coba resource-nya bersama dengan didetailkan SOP-nya, bersama dengan endorser, bersama dengan produsen, pembuatan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Nah, kalau kamu tadi ada yang membuat sendiri, tulis di sini pembuatan mandiri, pembuatan sistem produksi hampers mandiri terbentuk. Nah, gini ya, Nabila, ada ininya. Kalau kamu kan ada tadi ya. Iya, Pak. Nah, harus ada ini. Nanti kamu sesuaikan. Kemudian dari sprint-nya, nah, tak kopikan aja nanti di sini. Artinya nanti kamu bisa modifikasi sendiri. Oke. Ya, yang belum ada di sini kan endorser dengan produsen, pembuatan sistem sendiri ya, belum ada. Nanti sempurnakan ya. Iya, Pak. Terus sprint-nya tadi juga seperti ini. Ya. Dari 200, 100 ini jumlahnya kamu sesuaikan sendiri, nanti kalau sudah oke naikkan ke atas. Oke, Nabila, bisa dipahami? Ada yang belum dipahami kira-kira? Sprint 1, sprint 2, sprint 3, bisa ya? Oke. Iya. Bentar, saya tak ke kelompok 2 tadi belum sempat terlihat. Kelompok 2 sudah, Pak. Presentasi tadi di awal. Kelompok 1 maksud saya, yang belum sempat dilihat. Kelompok 1, Meiro-nya yang agak ngadat tadi. Mumpung ini bisa, saya lihat. Kelompoknya Yosi tadi ya? Saya cek sebentar, mumpung ininya bagus. Saya ingin lihat di opportunity-nya. Opportunity-nya. Nah, opportunity-nya kan masih belum tajam ini ya. Yosi, bisa open mic Yosi? Coba. Ah, lihat Yosi punyanya temanmu. Ya. Lebih dari 17 mahasiswa UMG pecinta kuliner. Kalau cuma UMG terlalu kecil. Ya. Ini bandingkan dengan ini. 50% dari 3.500 mahasiswa pecinta kuliner. Mahasiswa mana ini tadi ya? Mahasiswa Gresik tadi ya maksudnya ya. Yosi, kalau 75% dari mahasiswa UMG itu berapa, Yosi? Tapi pertama mungkin harus 1.500. Kira-kira sama nilai ini besar mana, Yosi? Nggak dengeran, Yosi. Kamu ketik aja coba, Yosi. Saya usul diganti ini ya, Yosi, biar nilainya kelihatan ya, Yosi ya. Boleh nggak, Yosi? Supaya menarik bisnis ini. Yosi, gini ya, saya usulkan ini ya. Jadi ada 50% dari 3.500. Sorry, mahasiswa di Gresik tadi kita definisikan 7.500. 7.500.
Jadi ada 3.500 sebenarnya potensinya. Nah, ini. Nah, yang dipakai adalah jangan 100, terlalu kecil, 200. 200. Saya samakan dengan yang lain ini 50. Ya. Ya. Biar tantangannya tim 1, 2, 3 sama. Cuman yang hampers tadi aja yang agak berbeda. Kelompok 2 dan kelompok 1 karena makanan saya anggap sama, jadi saya samakan aja 200 pelanggan pertama, 75%. Oh, 20% mahasiswa. Ini aja. 200 pelanggan pertama mahasiswa UMG, pecinta kuliner. Ya. Karena kan targetnya hanya mahasiswa. Memesan makanan dan mencari follow telah 75% follow IG dan 50% memesan makanan. Transaksi aja. Gini ya. Saya buat gini ya, Yosi, biar sama dengan temennya ya. Kemudian F-nya samakan dengan ini. F-nya samakan kok ini lagi. F-nya samakan dengan ini ya. F-nya ini. Ya, ada endorser, ada kelompok, ada... Ini kamu pakai produsen atau tidak? Yosi pakai produsen apa tidak? Bisa sama dengan produsen apa tidak? Yosi, bisa dengar suara saya? Coba, Yosi. Yosi pakai produsen atau tidak? Silakan diketik, Yosi. Kalau tidak pakai produsen, kalau produksi sendiri berarti terbentuk sistem produksi mandiri varian produk. Nah, ada ini. Endorse-nya nanti kamu tentukan sendiri. Kalau di sini teman-teman kan 20, kamu nanti berapa silakan. Supaya apa? 200 pelanggan pertama itu terinformasi dengan baik sehingga 75% full IG dan 50% transaksi di mills. Ya, sistem pengiriman mandiri terbentuk. Nah, ini oke. Keuntungan 20% dari setiap produk, oke. Yes, ya. Sekarang resource-nya, saya cek resource-nya. Oke, ini 15. Yosi pilih 15 endorser. Silakan. Ya, nanti benerkan sendiri. Sprint 1 terselesaikannya project charter, oke, terselesaikannya akun Instagram. Oke. Terus yang lainnya nanti kamu pakai referensi yang ini. Ya. Kita kopikan semua aja.
Oke. Silakan nanti disesuaikan sprint 2 dan 3 dimasukkan ke atas. Oke, Yosi ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Saya rasa ini jelas ya Yosi ya. Ukuran-ukurannya jelas semua. Oke. Baik, teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah kita. EP 4 dan masuk ke statistik. Ada yang mau ditanyakan? Indah? Irin? Cukup jelas ya? Sudah tahu yang harus dilakukan apa ya? Minggu besok silakan dikerjakan sprint 1 ya. Minggu depan saya akan cek, dan jangan lupa setiap 2 hari sekali kalian meeting. Jadi seluruh capaian yang ada di sprint 1 itu silakan dibagi ke sejumlah kelompoknya. Setiap 2 hari sekali itu dicek, kemudian ada yang mencatat hasilnya. Nanti saya kasih formatnya itu sebentar, saya ada format, enggak keliru sekalian. Kelas lanjutan. Nah. Oke, saya tunjukkan ini ya. Nah, ini nanti saya kopikan ya, ada kanvas ini. Jadi capaian-capaian tadi itu dituliskan di sini. Misalnya ada 5 capaian, tulis pada satu kotak sendiri. Kemudian aktivitasnya apa, detailkan. Kemudian itu ada apa? Dalam proses, apakah kendala atau sudah selesai. Itu masukkan ke sini. Misalkan ini, media sosial. Oh, sekarang masih aktivitasnya promosi produk. Apa lagi yang dalam proses? Oh, ini masukkan ke sini. Yang kendala apa? Jadi misalkan ini prosesnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capaian. Jadi ada 2 yang masih aktivitas, ada 1 yang masih proses, ada 1 yang terkendala, dan ada 1 yang selesai. Jadi misalkan aktivitasnya itu ini ada 1 sampai 4. Maka 1 sampai 4 tadi tulis di sini di capaian. Jadi 1 apa, 2 apa, misalnya ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, setelah 2 hari, oh ternyata yang 1
sudah mulai dikerjakan. Yang 1 juga sudah ada progres. Yang 3 ini sudah dikerjakan malah sedang proses. Yang 4 sudah dikerjakan tapi ada kendala. Kemudian 2 hari lagi, meeting lagi. Oh, yang ini sudah dikerjakan, tapi masih ada masalah. Yang ini sudah dikerjakan dalam proses. Sedangkan yang 3 tidak ada kendala dan sudah selesai. Yang keempat selesai. Jadi kita selalu meeting lihat di sini. Kalau misalkan, oh 1 ada kendala apa? Kita bisa nanya ke yang bersangkutan. Jadi ketika meeting, nggak usah lama-lama, maksimal 20 menit menyampaikan prosesnya ada di mana. Ya, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Bisa dipahami kira-kira? Irin, bisa dipahami prosesnya tadi, Irin? Halo Pak, bisa Pak? Bisa ya, oke. Baik, kalau bisa minggu depan silakan sprint 1 mulai dikerjakan, dan jangan lupa dipantau di kanvasnya. Nanti kanvas itu saya kopikan ke masing-masing kelompok ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita lanjutkan untuk statistik di 9.45. Jadi kita istirahat 5 menit ya. Nanti jangan lama-lama statistiknya karena kalian ada acara ya. Baik, saya akhiri kuliah Entrepreneur Project. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.